yang kira-kira bakal tidak efisien selama pembelajaran. Baik, kita mulai. Hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Kita baca doanya sama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa artinya zalzalah? Kegoncangan atau nama lainnya gempa ya. Surah keberapa ini? 99. Surah ke-99. Makiyah atau Madaniyah? Apa yang dimaksud dengan Makiyah? Madaniyah apa ini? Ya. Apa yang dimaksud dengan Madaniyah? Sebelum Rasulullah hijrah. Bentar, zalzalah apa di Madaniyah? Iya. Beneran? Iya. Di situ Makiyah. Kalau di saya Makiyah. Itu salah. Bukan masalah salah atau benarnya. Biasanya ada ayat yang dia bisa saja setengahnya turun di Mekah, setengahnya turun di Madinah. Yang dimaksud dengan Makiyah adalah Sebelum Rasulullah hijrah. Oke, surah yang turun sebelum hijrah. Madaniyah? Setelah Rasulullah hijrah. Setelah hijrah ke Makkah. Makiyah, iya. Di saya juga Makiyah. Gak apa-apa, it's okay. Ya, mungkin dia bisa saja setengahnya turun di Mekah, setengahnya bisa jadi itu bisa jadi ya. Nah, kita baca dulu ya. Pertama iza zulzilatil. Itu nama Mana? Naqa'a. Oke, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza, apa artinya iza? Apabila atau jika. Zulzilat, digoncangkan. Digoncangkan tuh aktif atau pasif? Aktif. Digoncangkan. Pasif. Berarti bumi bisa nggak menggoncangkan dirinya? Bisa. Enggak. Zulzilat, digoncangkan. Berarti bumi itu bergoncang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu, apabila digoncangkan atau digempakan bumi itu zilzalaha, dengan sebenar-benar goncangan. Jadi saya pernah mungkin di beberapa surah lain juga ketemu gini ya. Kalau di depannya ada fi'il, kemudian di belakangnya diulangi kembali, maka itu menunjukkan sesuatu yang amat sangat amat sangat sadis. Maksudnya beneran, terjadinya itu beneran gitu. Contohnya apa itu? Misalnya kayak wa idza dukatil ardu dakkan, dakka. Di depannya ada duka, di belakangnya dakka. Nah, itu berarti beneran itu. Guncangannya beneran, benturannya beneran. Gitu ya. Jadi bukan kebentur sekali tapi terbentur berulang-ulang dan hancur gitu ya, sampai rusak. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha berarti guncangannya benar-benar mengguncang. Nah, yang disebut dengan gempa itu adalah di sini, lihat, di sini ada kata iza ya. Iza itu artinya apabila. Kalau di ayat-ayat Quran ketemu kalimat kayak gini, iza itu artinya sesuatu itu bisa jadi jarang terjadi. Makanya manusia harus diingatkan dengan kalimat iza. Apabila, jikalau, gitu ya. Artinya gempa itu sebenarnya terjadinya jarang. Tapi sekarang saya tanya, kalau zaman sekarang jarang atau sering? Bulan awal Januari tahun lalu tercatat dalam waktu 20 hari terjadi 52 gempa di seluruh Indonesia. Bayangin, dalam waktu 20 hari terjadi 52 gempa, baik gempa kecil maupun gempa besar. Ya, sehingga menimbulkan berbagai bencana di seluruh daerah di Indonesia. Nah, itu teman-teman, artinya apa? Sebenarnya gempa itu jarang muncul, jarang sekali. Tapi di zaman sekarang jadi sering. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Wa ukhrijatil ardu asqalaha, dan kemudian dikeluarkan ya, atau bumi itu mengeluarkan asqal. Apa asqal? Beban yang berat ya. Dan bumi itu mengeluarkan bebannya yang berat. Apa beban yang berat bagi bumi? Dosa. Itu bencana alam. Bencana alam. Kita kan tinggal di bumi. Kita tinggal di bagian mana sih? Itu Ini bumi. Kita tinggal di mana ya? atas ya. Di atas. Sini dong. Bukan. Di bawah garis. Iya. Sini. Di tengah-tengahnya. Di mana? Di mana? Garis di pembukaannya. Kalau kalian tinggal di dalamnya mati, panas ini.
lipat panasnya daripada api kompor kosmos kalian tuh. Jadi kayak di sini nih teman-teman, kita tinggal di permukaannya. Nah, jadi disebut dengan wa akhrajatil ardu asqalaha yang mana? Itu tuh, yang digaris-garisin. Itu tuh. Nah itu. Isi perutnya. Kok beban Ustazah? Ya iyalah, berat banget teman-teman, isinya batuan. Ya, panas di dalam itu panas banget. Kalau ada film, tapi saya nggak percaya film itu sih. Ada judul film The Journey to the perjalanan menuju inti bumi gitu. The Journey to the Center of the World gitu. Saya nggak terlalu ingat. Pokoknya perjalanan menuju inti perut bumi gitu. Nah itu digambarkan tuh dalamnya panas banget gitu. Tapi kalau saya nggak terlalu percaya itu bisa terjadi sih, karena panas banget. Panas itu panas banget. Bisa 1000 kali lipat daripada panas yang ada di bumi saat ini gitu ya. Yang di permukaannya. Pasti di dalamnya lebih panas kan. Kalian kalau misalnya nyimpan sesuatu itu, suhu terdingin atau terpanasnya pasti yang disimpan, ya kan? Termos misalnya. Suhu terpanas dan terdinginnya pasti ada di dalamnya, bukan di luarnya. Gak mungkin suhu terpanas itu di luar atau suhu terdinginnya di luar. Makanya yang paling panas itu berada di dalam perut bumi. Dan kemudian ketika gempa, maka bumi mengeluarkan isi perut. Nah, jenis-jenis gempa ada berapa? 2. Benar. 3. Apa aja kalau 3? Vulkanik. Vulkanik terus Titanic. Titanic. Tektonik. Apa bedanya vulkanik sama tektonik? Yang dari dalam. Vulkanik dari gunung. Vulkanik dari Gunung. gunung. Kalau tektonik, gunung apa? Vulkanik gunung apa? Gunung api. Gunung Merapi aktif. Oke. Kalau misalnya tektonik, Pergeseran lempeng bumi. pergeseran lempeng Bumi. Nah, kalau misalnya gempa, itu keluar nggak isi perut bumi? Iya. Yes, ya kan? Terpecah. Baik itu vulkanik maupun tektonik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat ya. Di ayat selanjutnya, wa qalal insanu malaha, dan manusia kemudian berkata, apaan nih? Ya. Manusia kan gitu, kalau gempa ada apa. Kok udah sih? Benar ya? Manusia kan gitu ya. Kalau misalnya gempa, pertama kali itu bukan menyelamatkan diri, bingung dulu ini ada apa. Karena saya pernah waktu di pondok tuh bolak-balik menghadapi gempa ya. Jadi waktu saya di pondok, saya beberapa gempa besar saya di pondok saya. Pertama itu gempa tsunami Aceh. Itu saya lagi di pondok, lagi ujian tahun 2004. Tahun 2004. Belum lahir ya? Belum lahir. 2 tahun kali baru. Oke. Itu berapa? Saya kelas 1 SMP baru masuk pesantren. Udah SMP. Saya masuk SMP 2004. Nah itu 2004 itu ada gempa Aceh, gempa tsunami Aceh ya, itu besar sekali teman-teman. Dan itu saya pas lagi ujian, tauhid pula. Ujian tauhid, saya ingat sekali itu ujian tauhid. Jadi kita udah lagi pusing-pusing, tiba-tiba kita lagi duduk gitu ya. Kakak kelas saya ngegoncang, saya bilang kok kakak kelas saya ngegoncangin tempat duduk gitu. Terus dia juga ngeliatin saya, kok ini anak ngegoncangin tempat duduk gitu. Kita ini lihat-lihatan siapa yang goncangin. Tiba-tiba lagi gini-gini nih, lagi maju-maju gini. Kan semua bingung ya, namanya kita lagi ujian, lagi fokus, tiba-tiba semuanya bingung. Terus kita pada lihat-lihatan sampai akhirnya ada satu orang yang sadar dari luar, Ustazah gempa gitu. Karena dia ngelihat ada di depan kelas saya itu ada tiang voli sama ada lampunya gitu. Nah itu lampunya udah goyang, dan goyang itu benar-benar goyang parah. Udah tiang listrik juga udah kayak bergoncang gitu. Wah gitu kita langsung, ya kan, ya itu ya. Wah kalau lagi di malah ini kenapa? Ada apa? Akhirnya kita dikeluarkan semua dari kelas dan menunggu. Dan kami waktu itu saat itu belum tahu bahwa itu tsunami. Serius belum tahu sama sekali. Nah itu saya yang pertama. Tsunami Aceh. Itu yang pertama. Tahun depannya saya masih di pesantren dan gempa Nias. Gempa Nias itu juga lumayan parah, 2 kali tuh. 2 kali ya goncangannya, dan itu nyampe ke tempat saya. Jadi sometimes kita sudah ya beberapa kali kita sudah paham gempa itu bagaimana, dan ketika gempa itu harus ada upaya penyelamatan diri gitu kan. Tapi kan tetap aja teman-teman mau kayak mana juga, setiap kali gempa pasti nanya ini apaan, pasti nanya itu dulu kan, ini kenapa gitu. Nah emang begitu manusia. Kenapa manusia itu sampai nanya ini ada apa? Karena sebenarnya kalau tidak diingatkan manusia itu nggak sadar. Ya kan? Kalau nggak diingatkan manusia itu nggak sadar. Kalau tidak diingatkan dengan gempa, manusia pun tidak sadar akan dosanya. Ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Yauma idzin pada hari itu tuhaddisu dikabarkan atau diceritakan akhbaroha. Maksudnya apa? Bumi menceritakan tentang kabarnya.
Salah satunya adalah bi anna rabbaka auhalaha, bahwa sesungguhnya Tuhannya telah memerintahkan dia. Nah, tadi di ayat 1 saya tanya kan, bumi itu bisa menggoncangkan diri sendiri atau digoncangkan? Digoncangkan. Kenapa Allah memerintahkan bumi untuk menggoncangkan diri? Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah memerintahkan bumi untuk menggoncangkan dirinya? Kenapa? Karena Allah nggak akan mungkin ngegoncangin sendiri. Bisa aja. Kalau nanti hancur semua. Itu parah banget. Gimana? Terus dari manusia gitu loh, Ustazah. Dari manusia? Gimana ya Allah? Gimana? Oh ini sebenarnya maunya mau goncang, cuman itu belum diizinin sama. Oke. Jadi bumi itu bergoncang karena beberapa perkara. Pertama, ya. Bumi itu tidak suka kalau ada maksiat di atasnya. Ini ayat 5. Ya. Pertama, bumi itu nggak suka kalau terjadi maksiat di atasnya. Paling tidak suka. Jadi bumi itu paling marah kalau ada maksiat di atasnya. Itu bumi marah sekali. Setiap kali ada orang melakukan maksiat di atas bumi, bumi bilang, bumi ngomong sama Allah, bumi mengadu. Ya Allah, boleh nggak ini? Saya musnahkan aja nih yang buat dosa ini. Kata Allah, tahan, jangan dulu, ya kan? Karena belum dikasih izin. Buat dosa lagi manusianya, buat maksiat lagi di atas bumi. Kata bumi, ya Allah, ini boleh nggak saya lelepin aja di air? Gitu. Jangan, kata Allah, tahan dulu. Nah, bumi itu paling tidak suka kalau ada maksiat di atas. Jadi kalau gempa itu terlalu sering terjadi, berarti sudah terlalu banyak dosa manusia di atasnya. Anything, apapun itu, ya. Dan teman-teman, kalau seandainya ini Ustadz Bahtiar yang bilang ya pada saat ada gempa Palu itu, Ustadz Bahtiar bilang gini, bisa jadi gempa di tempat lain itu adalah kontribusi dari dosa-dosa kita. Oke, tempat kita nggak kena gempa, oke, tempat kita aman-aman aja dari bencana. Yang kena bencana tempat lain. Apakah kita harus bahagia karena tempat kita nggak kena gempa? No. Aamantum di surah Al-Mulk. Emangnya kamu ngerasa aman? Emang kamu ngerasa aman? Itu ditanya sama Allah. Emangnya kamu ngerasa aman kalau misalnya kamu tidak ditimpakan batuan, tidak ditimpakan atau tidak terbalikan ke dalam tanah? Maksudnya apa? Kalau ada orang lain kena bencana dan kamu tidak, kamu ngerasa aman? Nah, itu pertanyaannya. Karena bisa jadi maksiat yang terjadi di sini, ya, yang kena nanti tempat lain. Buat kita yang nggak kena, padahal kita punya dosa, itu adalah peringatan, nazir. Jadi jangan pikir, saya mah aman-aman aja saja, tempat saya nggak kena bencana, berarti saya orang baik-baik. Oh no. Yang belum kena bencana itu berarti diingatkan sama Allah, tobat. Karena bisa jadi gempa atau bencana di tempat lain adalah hasil dari maksiat kita. Nah, itu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ngerasa kasihan dengan orang lain di daerah lain, mereka kehilangan rumah dan segala macam. Ini Jakarta, rumah-rumah mewah itu sekarang tenggelam. Rumah-rumah mewah, bayangin ya, rumah mewah di perumahan-perumahan mewah, artis-artis gitu, itu rumahnya tenggelam, teman-teman. Tenggelam. Sampai sedada banjir. Sampai sedada. Beberapa hari yang lalu. Kalau sekarang sepertinya udah mulai surut. Tapi bagaimanapun mau surut secepat apapun, tetap aja pasti di dalam sudah banyak barang yang rusak dan hilang, kan, terbawa arus dan segala macam. Nah, itu artinya apa? Jangan pikir ketika kita nggak kena bencana berarti kita aman. Jangan pikir ketika kita nggak kena bencana berarti kita nggak ada dosa, salah besar. Justru bisa jadi bencana di tempat lain itu adalah kontribusi dari maksiat kita yang belum kita taubatkan. Jadi kalau kita nggak sadar-sadar juga, ya, kan ini Allah lagi kasih peringatan. Di tempat lain ada bencana, kamu nggak kena, kata Allah taubat kamu. Nggak taubat juga, tunggulah. Ya kan? Kalau nggak sadar juga, tunggulah. Karena cukup peringatan itu buat kita. Cukuplah bencana itu menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai kena, karena kalau udah sampai kena berarti udah terlambat. Ya, oke. Nah, yauma idzin, pada hari itu juga yasdurun nas, baru manusia itu akan pergi ashtata, maksudnya manusia itu akan keluar ashtata dengan berbagai bentuk. Maksudnya apa? Di hari kiamat, liyurau, untuk ditunjukkan, ditampakkan kepada mereka a'malahum. Ketika manusia itu dikeluarkan dari kubur, ya, ketika manusia itu kemudian ditampakkan amalnya masing-masing,
maka bentuk mereka berbeda-beda. Ada sebuah hadis yang menyatakan manusia itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya dan akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Nah, kalau teman-teman kebiasaan telinganya ngedenger lagu Korea, menikmati itu, matanya menikmati itu, ya, dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan, maka akan sangat mungkin meninggal dalam keadaan dengar musik Korea dan akan dibangkitkan dengan kondisi yang sama. Oke, auzubillah min zalik, jangan sampai. Jadi teman-teman, gimana caranya bisa husnul khotimah? Gimana caranya bisa husnul khotimah? Mati dalam keadaan baik? Yes, punya kebiasaan yang baik. Jadi kalau sekarang masih punya kebiasaan buruk, hati-hati. Hati-hati teman-teman. Jangan pikir, oh saya mah orang saya ngapal Quran saja, ya nggak mungkin lah saya meninggal dalam keadaan buruk. Oh, nggak ada jaminan. Niat kamu ngapal Quran Allah doang yang tahu. Oke, kamu ngapal Quran, tapi hanya untuk menyelesaikan tugas. Tapi di sisi lain hati kamu jauh lebih senang ketika dengar lagu Korea. Mata kamu lebih senang melihat laki-laki yang tidak muhrim, melihat mereka buka-buka aurat. Ketika kamu terbiasa dengan itu, membiasakan matamu, membiasakan telinga, membiasakan mulut untuk mengucap kalimat-kalimat yang Allah tidak suka, ya. Saya yakin dari lirik lagu Korea berapa sih yang kalian paham isinya? I'm sure nggak ada, ya kan? Bener? Bener nggak? Gak usah lagu Korea deh, lagu Barat, gampang bahasa Inggris. Waktu kalian nyanyi tahu nggak artinya? Nggak kan? Kalian tahu nggak kalau itu mengandung kalimat-kalimat yang bisa merusak tauhid? Nggak tahu. Kenapa? Karena kalian cuma nyanyi senang-senang doang, nggak dicari artinya. Dulu saya punya lagu kesenangan ya, saya suka, ada satu lagu saya suka, lagu Jepang. Terus pas saya dengerin, kok saya merasa aneh ini kalimat. Pas saya terjemahkan ternyata dia menyembah dewa matahari. Sudah, saya berhenti, saya hapus lagu. Sampai kemudian pelan-pelan, saya nggak bilang teman-teman harus menghapus semua lagu kalian, enggak, itu proses. Kalian akan belajar nanti memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi jangan telat, karena kita semua kejar-kejaran sama ajal, ya kan? Kita kejar-kejaran sama ajal. Oke, teman-teman bilang, udah deh nanti aja pas SMA saya baru tobat. Iya, kalau ada umuran di SMA, kalau enggak, ya. Nah itu pilihan teman-teman. It's okay kalian mau apresiasi karyanya misalnya. Tapi jangan sampai gara-gara itu kita membuat diri kita menjadi senang dan suka terhadap sesuatu sehingga menjadi kebiasaan. Khawatirnya apa? Khawatirnya menjadi akhir hidup kita. Auzubillah min dzalik. Karena banyak orang yang suka mabok-mabokan, meninggal dalam keadaan sedang mabok. Suka joget-joget, meninggal dalam keadaan joget. Tapi ada orang yang suka baca Quran, suka tilawah, meninggal dalam keadaan tilawah. Lebih bahagia lagi orang yang suka dan mencintai sholat, meninggal dalam keadaan sholat. Nah, semua orang akan dimatikan dalam kebiasaannya dan akan dibangkitkan kembali sesuai dengan kebiasaan. Paham? Ini yang disebut dengan ashtata. Beda-beda bentuknya nanti pas keluar dari kubur, ya. Liyurau a'malahum, biar ditunjukkan apa yang sudah mereka lakukan selama di dunia. Faman ya'mal misqala dzarrah khairan yarah. Faman, maka barang siapa ya'mal, yang melakukan misqala dzarrah, seberat zarrah. Apa zarrah? Biji sawi. Zarrah itu ada yang mengartikan biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Tahu, ambil pulpen kalian, ya. Oh, yang baru ya? Lihat. Yang depannya merah. Bukan. Biji sawi itu, lihat ini. Bola ujungnya itu. Bola ujung pulpen kalian lebih kecil dari itu. Terus gimana cara nanamnya? Cara nanamnya disebar aja. Saya baru tahu biji sawi waktu kemarin saya pulang, terus saya mau nanam sayur-sayuran di rumah. Saya beli bibit, terus saya lihat apa ini kecil banget gitu. Jadi Bisa kan? Hah? Tapi Kelihatan. Cuman ya ini sebesar mata pulpen tapi lebih kecil lagi. Mata pulpen lebih kecil lagi. Kayak apa ya? Ya kalau kalian gambar titik, coba ini pulpen kalian titikkan ke kertas, nah sebesar itulah. Sebesar itu biji sawi itu, kecil sekali. Beneran. Itu kalau cuma sebiji nggak akan kelihatan. Nah itu yang disebut dengan zarroh. Tapi zarroh itu sebenarnya bukan biji sawi artinya. Zarroh itu adalah sesuatu yang amat kecil sampai tidak bisa dibagi lagi dan tidak ada beratnya lagi. Kira-kira apa? biji sawi. Ada, masih ada beratnya, masih bisa dibagi kan? Saya geprak juga masih bisa pecah itu. Debu. Oke, debu tuh masih ada masanya nggak? Masih ada timbangannya nggak? Masih ada nggak?
Ada yang lebih kecil lagi. Partikel terkecil adalah atom. Itu dia. Zarroh itu adalah atom. Ya. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat atom yang udah nggak kelihatan, timbangannya nggak ada, nggak bisa dipecah pula, tapi walaupun dia punya kebaikan sekecil itu, khairon yaroh, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan khairon sebesar biji zarah yaroh, maka dia pasti akan melihat balasannya. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarrah, dan barang siapa yang melakukan kejahatan syarrun sebesar zarrah atau seberat atom yaroh, maka dia tetap juga akan melihat balasannya. Maksudnya apa itu? Apa maksudnya? Iya, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada balasannya. Ustazah, saya itu nyolong tapi nyolong paku, nggak apa-apa kan Ustazah? Oh, siapa bilang nyolong paku nggak ada dosanya? Walaupun paku sebiji tetap pasti akan yaroh. Kamu akan lihat balasannya. Cuman ada dua, balasannya ini ketemu di mana? Ketemu di dunia atau ketemu di akhirat? Kalau kalian lebih milih ketemu di dunia apa ketemu di akhirat? Dunia. Kalau balasan kebaikan lebih pengen ketemu di dunia apa di akhirat? Benar. Dua-duanya deh, dua-duanya. Benar. Hah? Tapi kan Benar nih. Balasan kebaikannya cuma mau dibalas di akhirat, benar? enggak dua-duanya kan? Dua-duanya? Kalau dua-duanya berarti dibagi dong. Hah? Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau balasan keburukan pengen ketemu di dunia apa di akhirat? Dunia. Benar. Kalian gibahin orang misalnya gitu. Terus kalian nanti akan ditunjukkan balasan dari gibahan kalian itu. Sanggup? Mending dari Sanggup? Mending di akhirat? Mending daripada di akhirat. Kalau saya balasan kebaikan mending ketemunya di akhirat. Karena segala sesuatu yang nyampe di akhirat pasti berlipat ganda. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Jadi kalau kebaikan itu nyampe dibalas di akhirat pasti berlipat ganda. Begitupun keburukan. Kalau keburukannya nggak ketemu sama balasannya di dunia, nanti ketemunya di akhirat, balasannya berlipat ganda. Makanya saya bilang kalau punya masalah sama manusia, selesaikan selagi hidup. Gak suka sama teman, ngomong baik-baik. Punya hutang, tagih baik-baik. Ya, ada janji yang belum ditepati, tepati. Kenapa? Karena masih ada waktu di dunia. Nanti kalau sudah sampai akhirat, berat teman-teman cara balasnya. Berat. Nanti teman-teman untuk membayar. Ya, hutang di dunia 1000. Coba kalau di dunia dilunasin 1000, gampang. Ya. Tapi kalau misalnya 1000 itu nyampe di akhirat, 1000 dikali 1000, pada saat di akhirat udah nggak ada lagi cerita duit. Mau nyari mata uang di mana? Mau nggak mau diambil dari amal. Udah amal dikit, cukup-cukup, pas-pasan makan. Ada utang. Gara-gara utang 1000, diambil setengah amal. Amal kita aja belum tentu cukup. Nah, itulah. Ya, itulah teman-teman. Jadi kalau ada kebaikan, mintalah untuk dibalas di akhirat. Gak apa-apa gak dibalas di dunia. Ini kan palsu semua di dunia ini. Tapi kalau kejahatan, ya, atau misalnya kita punya hilaf, punya salah, mintalah untuk ketemu dulu di dunia. Kenapa? Karena kalau sampai ke bawah ke akhirat, nanti makin berlipat. Paham ya? Oke. Sampai sini ada yang mau tanya untuk surah Az-Zalzalah?